Oke, udah kelihatan ya share screen saya ya. Baik, langsung aja dimulai. Sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Yang semangat banget nih, ada 213 orang yang hadir pada siang hari ini. Nah, sesuai dengan judul webinar, yaitu kita akan ngebahas tentang strategi ya, 12-12, yang dimana bikin orderan kita itu jadi barbar gitu ya, di tanggal kembar gitu. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan ada beberapa strategi ya yang saya lakukan di toko saya. Kurang lebih itu akan ada 5 strategi teman-teman. Ya, yang saya lakukan setiap di event kembar ya. Ini bukan hanya 12-12, tapi di 11-11, 10-10, dan lain sebagainya. Kurang lebih inilah 5 hal yang biasanya saya lakukan untuk banjir orderan ya di tanggal kembar gitu. Yang pertama biasanya adalah tentu saja menganalisa ya. Jadi saya ada analisa teman-teman ya. Jadi sebelum kita membuat strategi itu kita harus menganalisa dulu teman-teman. Ya, apa aja yang dianalisa nanti kita akan jelaskan lebih detail ya. Apa aja yang dianalisa. Terus yang kedua setelah kita menganalisa ya kita udah tahu nih ya kira-kira mana penyakit toko kita, terus kira-kira mana yang bisa kita push atau penjualan. Nah, dari analisa tadi selanjutnya adalah kita pick up traffic ya. Nah, pick up traffic ini apa sih? Pick up traffic itu di mana kita mengambil orang ya, dalam tanda kutip mengambil itu membuat ya orang itu masuk ke produk kita. Jadi kan tadi di aplikasi Shopee pasti bakalan banyak banget kan ya pengunjungnya. Nah, gimana caranya si pengunjung aplikasi Shopee ini tuh kalau bisa sebagian masuk ke produk dan juga toko kita dan mereka beli gitu ya. Makanya di sini strategi kedua saya namanya itu adalah pick up traffic ya. Gimana caranya membuat pengunjung Shopee masuk ke toko kita dan belanja di toko kita, bukan di toko kompetitor ya. Oke, nanti saya akan jelaskan strateginya gimana. Jadi ada namanya pick up traffic. Terus strategi yang ketiga itu adalah optimasi konversi ya. Jadi kita mengoptimalkan teman-teman ya konversi kita. Jadi strategi kedua tadi kan gimana caranya kita mendatangkan pengunjung ke produk dan juga toko kita. Nah, setelah kita berhasil mendatangkan pengunjung dan juga ke produk dan juga toko kita gitu ya, udah berhasil mendatangkan pengunjung. Selanjutnya adalah gimana caranya kita merubah pengunjung ini itu menjadi konversi atau kita suruh mereka itu beli gitu ya. Jadi bukan cuma mengunjungi doang terus pergi gitu ya. Tapi kalau bisa ya mengunjungi terus check out teman-teman ya. Jadi itulah tujuannya di mengoptimalkan konversi ini adalah gimana caranya membuat orang itu check out di toko kita ya. Nanti saya akan jelaskan strateginya. Terus di strategi yang keempat ya, yaitu adalah kita nge-scale up sales dan juga orderan kita. Atau gimana caranya meng-scale up penjualan per pesanan kita, teman-teman. Jadi, untuk bisa meningkatkan omset di toko kita, salah satu faktor yang mempengaruhi ya adalah sales dan juga ini ya, penjualan per pesanan, teman-teman ya. Nah, yang dimaksud penjualan per pesanan itu apa sih? Jadi misalnya ada satu pesanan gitu ya, itu terdiri dari 2 produk gitu ya. Kan biasanya ada tuh, mereka sekali beli langsung 2 produk, 3 produk. Nah, itulah gimana caranya biar kita scale up. Jadi setiap orang yang beli itu bukan cuma beli satu produk doang, tapi kalau bisa ya beli 2 bahkan sampai 5 produk gitu ya, supaya omset kita makin tinggi lagi ya, dan penjualan kita juga makin meningkat. Jadi di scale up sales dan order ini tujuannya yaitu adalah membuat orang sekali beli itu banyak produk ya. Jadi sekali beli di toko kita dia langsung beli 2 bahkan sampai 5 produk gitu ya. Itu tadi supaya omset kita naik. Terus di strategi yang kelima yaitu adalah kita mengontrol ya NPC produk. Yang dimaksud NPC produk itu apa sih? NPC produk itu adalah produk-produk yang belum begitu perform, teman-teman. Nah, gimana caranya? Tujuannya untuk strategi yang kelima ini, gimana caranya produk kita yang belum perform, itu kita performing di 12-12 ya, untuk dapetin penjualan dan juga ulasan secara organik, secara asli gitu ya, supaya nanti lebih bagus lagi performanya produknya di hari-hari berikutnya setelah 12-12. Jadi kita manfaatin di 12-12 ini ya, karena banyaknya pengunjung, kita manfaatin ke performa produk kita yang belum perform gitu ya, ke produk-produk yang belum perform, kita manfaatin dan kita
larisin produk tersebut yang belum perform tadi ya, di 12-12. Jadi inilah ya nanti ya yang akan kita bahas lebih detail untuk gimana caranya biar orderan kita barbar ya di tanggal kembar gitu. Ada 5 strategi yang akan saya jelaskan lebih detail. Langsung aja kita masuk ke strategi pertama, yaitu analisa. Nah, ini biasanya yang saya lakukan ya, saya menganalisa di toko saya itu ada 3 yang saya analisa. Yaitu ada produk, ya, terus saya analisa juga promosi saya, dan juga saya analisa iklan saya. Nah, ini jadi kita analisa dulu nih, penyebab ya, kira-kira gimana sih caranya produk kita yang kurang maksimal, yang mana, terus kira-kira produk mana yang bagus ya, kita analisa nih teman-teman, ini produk ini. Jadi teman-teman nanti saya akan jelaskan juga gimana cara menganalisanya ya. Yang dianalisa intinya itu ada 2 ya, untuk produk ini yang dianalisa intinya ada 2, yaitu traffic dan juga konversi ya. Jadi yang dianalisa di produk ini ada 2, ada traffic dan juga konversi. Jadi kita cari tahu kira-kira produk mana nih yang trafficnya kurang, terus kira-kira mana produk yang konversinya kurang. Nah, setelah kita tahu ya produk-produk yang traffic kurang dan juga konversi kurang, kita perbagus. Misalnya trafficnya yang kurang, berarti kita bisa coba untuk push iklan ya, di 12-12 nanti kita push iklan. Kita iklanin produk-produk yang trafficnya kurang itu. Terus kalau misalnya konversinya yang kurang, berarti mungkin kita bisa kasih promosi-promosi, misalnya kita kasih voucher khusus di produk tersebut, atau mungkin kita kasih promo toko yang lebih besar ya di produk tersebut, di produk yang konversinya kurang ini. Jadi setiap masalah ya di produk kita, dari analisa produk ini, kita bisa perbaiki ya, itu tadi, dari traffic dan juga konversi. Makanya intinya ada di traffic dan konversi. Terus, setelah itu kita menganalisa juga promosi ya. Kita menganalisa promosi. Nanti saya akan jelaskan lebih detail gimana caranya menganalisa produk, traffic, dan konversi, gimana cara lihatnya gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kita langsung ke promosi ya. Untuk promosi sendiri, yang intinya ya, yang dianalisa itu adalah di penjualan dan juga sesi. Nah, promosi itu kan ada kayak voucher, terus flash sale toko, terus paket diskon, combo hemat, promo toko, ya itu adalah promosi-promosi ya yang ada di Shopee. Nah, yang kita analisa di promosi-promosi itu tadi, itu ada 2, yaitu adalah penjualan dan juga sesinya, teman-teman. Penjualan ini adalah kira-kira promo mana ya yang ngasilin paling banyak penjualan. Misalnya di flash sale toko nih ya, misalnya kita menganalisa promosi flash sale toko. Nah, kita lihat flash sale toko mana sih yang ngasilin banyak penjualan. Terus yang ngasilin banyak penjualan itu di sesi berapa gitu ya, di jam berapa, kan ada tuh ya, kalau kita ngebuat flash sale toko kan ada jam 12 malam sampai jam 12 siang gitu misalnya. Oh, ternyata sesi ini yang ngasilin paling banyak penjualan. Berarti nanti kita bisa terapkan pas di 12-12 ya. Jadi seperti itu untuk menganalisa promosi kurang lebih ya. Terus untuk menganalisa iklan ya, kalau di iklan itu ada 3 yang dianalisa, ada dashboard toko, ada produk, dan juga kata kunci. Nah, mungkin kita akan langsung jelaskan lebih detail aja ya untuk menganalisanya. Nah, ini contohnya untuk menganalisa produk ya. Jadi teman-teman kalau di Shopee Seller Center ya, nanti teman-teman tinggal ke Shopee Seller Center, terus ke bisnis saya ya, ke bisnis saya, nanti teman-teman langsung lanjut aja pergi ke sini produk, ya ke produk, atau nanti bisa di screenshot aja teman-teman ya. Jadi pertama pergi ke produk, terus ke performa produk, dan nanti akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Di sini nanti akan ada produk kita, dan jangan lupa juga untuk periode datanya dirubah ke 30 hari ya, supaya kita bisa dapetin data yang akurat ya. Nah, selanjutnya di sini nanti akan muncul tuh pengunjung dan juga tingkat konversi kita ya. Jadi teman-teman seperti itu untuk melihat per produk kita trafficnya berapa, konversinya berapa, itu di sini di bisnis analisis produk, performa produk. Nah, dari sini teman-teman tinggal kumpulin kira-kira produk mana yang trafficnya masih di bawah 1000 ya. Atau sedikit lah trafficnya itu. Terus konversinya itu masih di bawah 2%. Nah, teman-teman kumpulin. Terus teman-teman taruhlah ya di Excel atau mungkin di mana gitu ya. Setelah teman-teman kumpulin, nanti teman-teman bisa tahu. Misalnya, katakanlah ya, produk pertama ini, pengunjungnya cuma 18.000. Sedangkan target saya dalam 30 hari, minimal pengunjungnya itu adalah di atas 25.000 ya per hari, 30 hari. Berarti ini kan kurang nih ya, pengunjung di toko saya ini kan cuma 18.000, berarti kan di bawah 25.000. Nah, berarti yang bisa saya lakukan ya untuk menambah pengunjung yaitu adalah dengan cara beriklan, terus memperbagus lagi konten produknya, terus mungkin bisa di-push lagi pakai endorse dan lain sebagainya ya. Intinya gimana caranya biar traffic kita ini nambah ya, sesuai dengan target kita masing-masing di toko kita.
berarti masih kurang berapa ribu lagi gitu ya. Untuk konversi udah bagus ya, untuk konversi udah 2%. Jadi kita nggak perlu diapa-apain konversi, kalau bisa dipertahanin gitu ya. Berarti yang perlu ditambah adalah trafficnya aja. Nah, misalnya lagi ini produk kedua. Produk kedua ini udah 25.000 ya, udah bagus, udah sesuai target trafficnya, tapi konversinya masih di bawah 2%. Nah, berarti kita perbaiki konversinya ya. Mungkin bisa dikasih promo lagi, atau mungkin diperbagus lagi kontennya ya, supaya konversinya naik. Jadi seperti itu sih, hal pertama yang bisa kita lakukan, yaitu menganalisa produk untuk di 12-12 nanti, supaya kita bisa push. Ya teman-teman, nanti silakan diterapkan di tokonya masing-masing ya, ke bisnis sayanya sendiri Shopee. Kurang lebih seperti itu untuk menganalisa produk. Nah, sekarang untuk menganalisa promosi ya. Ini salah contohkan untuk menganalisa voucher toko ya, untuk menganalisa voucher toko. Ya, promosi voucher toko. Nanti bisa diterapkan juga untuk menganalisa flash sale toko, menganalisa promo toko, menganalisa paket diskon, bisa diterapkan. Intinya kayak gini. Jadi, pertama kita rubah dulu ke 30 hari ya. Di sini sesi periodenya kita rubah ke 30 hari. Terus kita lihat di sini penjualannya ya. Nah, ini kan ada banyak voucher ya yang saya buat. Ada yang namanya voucher ikuti toko, ada yang namanya ini, ada yang namanya juga ini, voucher video 1. Nah, kita lihat voucher mana yang paling banyak ngasilin penjualan. Nah, ternyata voucher ini ya, ngasilin penjualan itu sebanyak segini, 3 jutaan ya. Berarti voucher ini bisa saya duplikat ya. Bisa saya duplikat pas di 12-12 nanti. Kayak misalnya minimum pembeliannya, terus besar diskonnya, itu saya duplikat semua. Karena voucher ini sudah works gitu ya, udah berhasil, dan ini real berdasarkan data gitu ya, bukan cuma asumsi doang. Jadi makanya di sini pentingnya untuk menganalisa ya teman-teman. Seperti itu untuk menganalisa promosi kurang lebih. Kita next lagi. 5S, coret-coret. Nah, kita menganalisa lagi yaitu dashboard iklan. Jadi seperti tadi untuk menganalisa promosi gitu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk menganalisa dashboard iklan. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menganalisa iklan itu ada 3. Yang pertama kita analisa dari dashboard, terus menganalisa produk, sama menganalisa kata kuncinya. Nah, ini saya jelaskan untuk menganalisa dashboard iklan gitu ya. Oke, bentar ya. Nah, ini saya jelaskan untuk menganalisa iklan ya, dashboard iklan. Untuk menganalisa dashboard iklan, guys, yang perlu kita perhatikan biasanya kalau saya, itu cuma 3 ya. Yang pertama, yaitu adalah biaya sama penjualan ya. Biaya pertama, terus kedua penjualan, terus yang ketiga adalah grafiknya. Ini saya akan jelaskan satu persatu. Kalau misalnya ya, di sini kita lihat biaya sama penjualan kita. Di sini saya iklan itu habis 6 juta, terus yang saya dapatkan penjualannya cuma 29 juta. Ini periode datanya itu dari tanggal 1 November kemarin sampai tanggal 6 November ya, jadi kurang lebih 6 hari. Itu biaya yang saya keluarkan dalam beriklan 6 juta, penjualan yang saya dapatkan cuma 29 juta. Nah, di sini kalau kita lihat ya, cuma kita bandingin dari dashboard iklan, itu terlihat boncos ya. Kalau misalnya profit kita kecil ya, karena biayanya itu lebih dari 10% ya. 6 juta yang dihasilkan cuma 29 juta. Kalau kita lihat boncos gitu ya. Tapi di sini jangan simpulkan langsung kalau ini boncos guys ya. Kita harus bandingin juga penjualan secara total yang kita dapati. Nah, ini kalau kita bandingin ya dengan ini penjualan yang kita dapetin ya dari dashboard produk ya. Ini dashboard secara keseluruhan, dashboard toko, sorry, di bisnis saya ya. Nah, di sini dengan periode yang sama, yaitu adalah tanggal segini gitu ya, itu saya dapatnya 60 juta. Di sini nanti iklan yang saya keluarkan cuma 6 juta gitu ya. Berarti di sini kan dari iklan memang terlihat boncos, tapi penjualan dari organik itu juga banyak gitu ya. Jadi emang saat kita menganalisa iklan itu harus lengkap gitu ya, dan juga harus detail. Bisa jadi di iklan, di dashboard iklan itu terlihat boncos, tapi pas di dashboard secara keseluruhan ya, secara keseluruhan penjualan itu bagus. Jangan sampai pas kalian kayak gini nih, kalian lihat di dashboard iklan itu boncos, ya, terus tiba-tiba kalian matiin gitu iklan kalian nggak lanjut iklan lagi. Yang ada malah omset kalian malah menurun gitu ya. Jadi seperti itu, kalau bisa lihat juga ya di dashboard penjualan ini guys, di dashboard secara keseluruhan. Seperti itu kurang lebih untuk menganalisa iklan ya.
Nah, ini untuk menganalisa iklan yang produk ya. Nah, untuk menganalisa iklan produknya itu, yang kita perlu perhatikan adalah di CIR. Nah, semakin rendah CIR kita, maka hasil iklan kita semakin bagus. Nah, sebagai contoh di sini, CIR yang paling rendah itu kan ini ya, 15%. Yang dimana saya cuma ngeluarin 300.000, tapi saya bisa dapat 2 juta. Kan lumayan gitu ya, kalau profit kita kecil pun, walaupun kecil, masih bisa untung gitu ya. Karena keluarin cuma 300, tapi dapatnya lumayan 2 juta gitu. CIR-nya 15%. Tapi kalau CIR-nya besar ya, kayak sebagai contoh ini 22% nih. Nah, ini saya keluar 300, tapi offset cuma dapat 1,5 juta ya. Jadi kan di sini boncos gitu. Makanya di sini saat menganalisa iklan di produk, yang kalian perhatikan adalah di CIR-nya. Semakin rendah CIR kalian, maka semakin bagus performa iklan produk kalian. Seperti itu. Terus ini untuk menganalisa kata kunci ya. Setelah kita menganalisa dashboard, terus kita udah menganalisa produk yang diiklanin, sama sekarang terakhir adalah menganalisa kata kunci iklan. Sama kurang lebih untuk menganalisa kata kunci juga kurang lebih sama kayak menganalisa produk pas di iklan. Yaitu diperhatikan dari CIR-nya. Semakin rendah CIR kita, maka hasilnya semakin bagus kata kunci tersebut. Nah, di sini sebagai contoh, CIR yang paling rendah itu adalah ini ya, 15%. Nah, di mana saya ngeluarin biaya iklan cuma 200, tapi saya bisa dapat 1.200.000. Karena ini CIR-nya rendah, berarti ini kan masih untung gitu ya. Tapi pas CIR-nya tinggi, contohnya kata kunci ini ya, yang 23%, keluarnya 77.000, yang didapat cuma 300. Nah, ini kan boncos. Nah, ini mungkin bisa kalian hapus kata kunci ini ya. Bisa kalian hapus atau mungkin bitnya kalian turunin. Atau bisa juga tipe pencocokannya kalian rubah. Yang sebelumnya luas menjadi spesifik gitu. Seperti itulah untuk menganalisa ya guys, iklan. Nah, sekarang kita masuk ke strategi yang kedua. Jadi seperti tadi, strategi pertama yaitu adalah menganalisa. Menganalisa produk, menganalisa iklan, sama menganalisa promosi. Nah, sekarang adalah gimana caranya mendatangkan traffic di 12-12 kita. Memanfaatkan data dari analisa tadi sebelumnya. Yang pertama untuk meng-pick up traffic ya, adalah dengan cara mengoptimalkan iklan. Jadi kita bisa mengoptimalkan iklan kita. Nah, kalau saya biasanya di 12-12, untuk mengoptimalkan iklan saya itu ada dua yang saya lakukan. Pertama adalah saya aktifkan mode dinamis ya. Buat teman-teman yang belum tahu, mode dinamis itu gunanya untuk mengoptimalkan bid kita ya. Jadi teman-teman bisa coba untuk nanti ke fitur iklan teman-teman ya di Shopee. Terus teman-teman bisa coba untuk aktifkan mode dinamis supaya bidnya itu teroptimal gitu secara otomatis sama sistemnya Shopee. Jadi itu pertama saya aktifkan mode dinamis pas di 12-12. Terus kedua itu juga untuk mengoptimalkan iklan adalah dengan cara menambah bid ya, menambah bid 50 sampai 100 perak setiap kata kunci. Jadi gini, misalnya tadi ya, kata kunci ini itu sebelumnya bidnya adalah segini 363-an. 64 ya, sorry. 364. Nah, pas di 12-12 nanti biasanya saya tambah 50 perak sampai 100 perak. Katakanlah ini saya tambah menjadi 464 ya. Jadi saya tambah 100 perak. Mungkin selanjutnya kata kunci ini mungkin saya tambah 50 perak gitu ya. Karena iklan ini kata kuncinya bagus, CIR-nya rendah gitu ya. Mungkin saya tambahnya 100 perak deh misalnya gitu. Jadi 464 gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk mengoptimalkan iklan pas di 12-12 nanti untuk nge-pick up traffic atau mengambil traffic itu adalah dengan cara mengaktifkan mode dinamis dan juga menambah bid 50 sampai 100 perak setiap kata kunci. Nah, selain iklan ya, selain untuk mengoptimalkan iklan, untuk nge-pick up traffic adalah dengan cara nge-broadcast chat ya. Kita juga bisa manfaatin broadcast chat ini pas di 12-12 nanti teman-teman. Jadi kita bisa gunain ya broadcast chat ini pas di 12-12 supaya perkembangan produk kita, penjualan kita di 12-12 itu semakin bagus. Nah, gunakan pas 12-12 ya broadcast chat ini. Terus teman-teman juga sebelum menggunakan broadcast chat, teman-teman harus buat voucher khusus dulu ya. Teman-teman harus buat voucher dulu khusus di 12-12. Nah, vouchernya dibuatnya itu ya berdasarkan analisa data tadi ya, waktu di analisa promosi. Mulai dari promonya, minimum pembeliannya, teman-teman bisa buat voucher
berdasarkan data yang ngasilin banyak penjualan. Terus teman-teman buat voucher tersebut khusus 12-12, dan teman-teman sebarkan voucher tersebut menggunakan broadcast chat ya. Kalian sebarkan menggunakan broadcast chat, guys. Kalian blast tuh ke followers kalian, ke calon pembeli kalian, voucher tersebut, supaya orang-orang tahu kalau kalian itu ada voucher gitu ya, ada diskon di toko kalian. Untuk apa tujuannya ya? Untuk tadi, untuk nge-pick up traffic ya, supaya traffic kita semakin banyak. Seperti itu ya, untuk nge-pick up traffic, guys. Ada dua ya, iklan dan juga broadcast chat. Lanjut, kita akan masuk ke strategi selanjutnya, yaitu adalah optimasi konversi ya, guys. Optimasi konversi. Nah, untuk mengoptimasi konversi di toko kita ya, yaitu gimana caranya merubah orang yang tadi kita udah pick up, dirubah untuk supaya dia jadi beli ya. Di sini kurang lebih ada 5 yang biasanya saya lakukan di toko saya. Yang pertama adalah saya membuat flash sale toko ya. Nah, ngebuat flash sale tokonya ini juga nggak aur-auran ya, nggak sesinya itu di jam-jam asumsi doang gitu ya. Kira-kira mungkin nanti jam 12 sampai jam 8 kali ya ramenya. Jadi saya buatnya di sesi itu gitu. Terus dengan produk yang ini gitu. Nggak berdasarkan seperti itu ya, tapi berdasarkan data. Makanya tadi pentingnya hal pertama, strategi pertama adalah menganalisa gitu ya. Supaya nanti pas kita melakukan strategi-strategi selanjutnya, itu bukan cuma dari asumsi, tapi dari data yang emang betul-betul udah ngasilin penjualan gitu ya, yang udah diterima sama pasar. Jadi itu, kita pertama membuat flash sale toko dengan sesi yang tadi ya. Tadi di flash sale toko kita itu di jam paling rame tadi ya, kita lihat dulu nih di belakang Lalisa promosi lain. Oh, ini voucher ya tadi ya, untuk voucher ya. Nah, kalau voucher mungkin di sini jam segini voucher yang ini terus diskonnya segini gitu ya. Seperti itu sih. Oke, kita lanjut dulu ya. Terus ini voucher konversi. Nah, untuk mengoptimalkan si konversi kita, itu kita juga bisa buat voucher konversi. Nah, voucher ini juga dibikinnya berdasarkan data tadi ya. Jadi kan kita vouchernya itu nama yang ngasilin paling banyak penjualan ya, itu adalah voucher ini, voucher ikuti toko. Nah, mungkin kita bisa duplikat ya, mulai dari diskon yang diberikan, terus minimum pembeliannya, terus waktu mulainya itu jam berapa. Nah, kita bisa analisa ya, voucher ini. Kok bisa voucher ini tuh bisa ngasilin penjualan paling banyak gitu. Jadi kita analisa, terus kita terapkan untuk mengoptimalkan konversi kita. Selanjutnya adalah kita membuat game toko ya, guys. Jadi game toko ini juga penting ya. Ini baru-baru ini sih saya coba untuk eksperimen gitu ya ke produk saya, yaitu membuat game toko. Dan ternyata lumayan bagus hasilnya ke toko saya. Jadi di game toko ini tuh pembeli bisa main gitu ya, saat dia mengunjungi halaman toko kita. Nanti di halaman toko kita itu ada koinnya gitu ya. Dimana kalau pembeli itu ngumpulin kayak nyiram tanaman dan lain sebagainya, itu dia bakalan dapat koin gitu dari main game toko ini. Dan itu juga bisa memperbesar nilai konversi di toko kita. Terus strategi yang selanjutnya untuk mengoptimasi konversi adalah dengan cara membuat promo toko ya. Nah, promo toko ini tuh saya buatnya bukan sembarangan ya, tapi kita buat promo toko yang eksklusif ke produk bestseller kita. Jadi misalnya tadi kita udah nemu nih ya, produk yang paling bestseller tadi, dari menganalisa produk. Nah ini, produk bestseller saya katakanlah yang ini ya, yang pengunjungnya paling banyak, yaitu adalah 29.000. Berapa ini? 25.000 ya, 25.000. Nah ini saya iniin khusus, kita buatin promo toko khusus dengan diskon khusus di tanggal 12-12 juga ya, hanya di tanggal 12-12 untuk produk bestseller ini dibuatin promo toko gitu ya, supaya itu tadi menarik lagi gitu ya, dan terkesan eksklusif ya, dan itu juga bisa mengoptimalkan konversi untuk produk dan juga toko kita. Terus yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan konversi kita adalah dengan cara live streaming ya. Nah ini juga penting banget guys ya, live streaming. Khususnya pas di hari 12-12-nya.
Karena seperti yang saya bilang tadi, waktu di 12.12, jumlah pengunjung yang masuk ke aplikasi Shopee itu banyak banget ya. Nah, pastinya kan si fitur live streaming ini itu ditaruh paling depan ya sama Shopee ya. Kalau misalnya kita masuk ya ke aplikasi Shopee kan di sebelahnya halaman utama, sebelah kanannya itu kan ada live streaming di situ ya. Nah, kalau misalnya kita live streaming di situ guys, kita bisa dapetin selain pengunjung juga kita bisa mendapatkan konversi atau penjualan langsung dari live streaming itu. Karena keunggulan dari live streaming ini kan kita bisa berinteraksi langsung ya sama calon pembeli kita, terus kita juga bisa ngasih tahu langsung barangnya itu bentuknya seperti ini, terus kita juga biasanya dapat subsidi diskon juga dari Shopee ya, biasanya sih dapat voucher ya, voucher bahkan sampai jutaan gitu, yang dimana voucher jutaan ini kita bisa berikan ke calon pembeli kita, dan itu disubsidi langsung sama Shopee. Jadi kita ini menambah penjualan ya di toko kita gitu, dengan live streaming guys. Live streaming juga teman-teman bisa coba mulai ya, mungkin nanti pas 12.12, karena biasanya masalahnya orang-orang ya nggak mau live streaming itu karena nggak ada yang nonton gitu ya. Nah, pas nggak ada yang nonton ya emang kalian live streamingnya kan waktu di hari biasa gitu ya. Jadi pengunjung Shopee nggak begitu banyak. Tapi coba deh kalian live streaming pas di 12.12. Biasanya pasti ada yang nonton kok ya. Mungkin walaupun ya nggak sebanyak toko-toko yang udah besar gitu ya. Tapi pasti ada yang nonton karena ya tadi balik lagi pengunjung di Shopee pas 12.12 itu banyak banget gitu. Jadi kalian bisa manfaatin dengan cara live streaming untuk mengoptimalkan konversi di toko kalian. Jadi ini 5 cara ya yang biasanya saya lakukan untuk mengoptimalkan konversi di toko saya. Langkah selanjutnya adalah dengan cara nge-scale up ya. Bentar ya. Ya, nge-scale up sales dan order ya. Jadi setelah kita tadi berhasil merubah pengunjung, terus merubah pengunjung menjadi pembeli, sekarang gimana caranya? Saat orang itu mau beli gitu ya, dia belinya itu bukan cuma satu produk, tapi langsung banyak produk gitu ya. Nah, ini ada 2 cara untuk scale up sales dan juga order kita. Yang pertama adalah dengan cara upselling ya. Dengan cara upselling. Upselling ini adalah ini ya, penjualan meningkat gitu ya. Jadi di produk yang sama, gimana caranya orang yang beli produk yang sama ini tuh beli 2 sampai 3 produk gitu ya. Itu yang namanya upselling gitu guys ya. Misalnya di produk A nih. Nah, gimana caranya orang itu pas beli produk A itu belinya bukan cuma satu produk A doang ya, tapi 2 produk A, 3 produk A gitu ya. Bertingkat lah gitu. Namanya upselling. Nah, kalau yang cocok ya di toko saya berdasarkan analisa juga ya, adalah kita bisa pakai paket diskon dengan diskon ini. Beli 2 diskon 2%, dan saat beli 3 dia dapat diskon 6%. Jadi di sini selisih diskonnya itu lumayan banyak ya, padahal selisih produknya cuma satu produk. Kenapa? Karena tujuannya saya itu gimana caranya saya membuat orang itu beli 3 produk gitu ya, supaya omset saya bisa makin meningkat. Makanya di sini selisih diskonnya saya kasih lumayan banyak. Jadi misalnya nih ada orang yang mau beli 2, diskonnya cuma 2%, nanggung gitu kan, ya udah deh beli 3 aja sekalian gitu ya, karena diskonnya lumayan nih, 6%. Karena selisihnya lumayan banyak juga, dari beli 2 ke beli 3 ini. Jadi seperti itu ya, di sini teman-teman nanti bisa disesuaikan dengan margin kalian ya. Ini yang works ya, yang saya terapkan di toko saya biasanya seperti ini. Jadi rata-rata setiap transaksi di toko saya itu orang langsung beli 3 produk gitu ya. Karena ya itu dia dapat diskonnya besar gitu. Kalau beli 3. Itu strategi upselling ya, bisa pakai paket diskon namanya kalau di Shopee. Terus selanjutnya kita juga bisa untuk scale up sales dan order kita bisa ini cross selling ya. Nah, cross selling ini kita bisa pakai fitur combo hemat kalau di Shopee. Yang bisa kita lakukan dengan combo hemat ini adalah pertama, kita bisa kombinasikan produk terlaris kita dengan produk yang tidak begitu laris. Jadi combo hemat ini tuh kan ini ya, kalau orang beli produk A, terus dia juga beli produk B, dia akan dapat diskon gitu. Nah, itu namanya combo hemat. Nah, jadi kita bisa kombinasikan nih, produk A yang produk paling laris, terus produk B adalah produk-produk yang belum perform. Nah, berarti kita bisa kombinasikan ya, kita buat combo hemat, supaya nanti saat orang itu beli produk A, terus melihat ya produk B, kalau dia beli ternyata dapat diskon, akhirnya dia beli produk B juga gitu. Itulah tujuannya ya, combo hemat.
Atau cara yang kedua, kita juga bisa ini lakuin untuk produk baju dengan produk celana. Ini contoh aja ya. Intinya di sini produk pasangan lah. Misalnya kalian jualan sepatu, kalian juga jualan kaos kaki. Nah, mungkin bisa kalian buatin combo hemat gitu ya. Saat orang beli sepatu, terus kalau dia beli kaos kaki juga, dia akan dapat diskon gitu. Seperti itu guys, untuk gimana caranya scale up sales dan juga orderan kita atau penjualan per pesanan kita. Kalau di Shopee ada dua, yaitu bisa pakai paket diskon dan juga combo hemat untuk upselling dan cross sellingnya. Strategi selanjutnya yang terakhir ya, yaitu adalah control your NPC product, atau gimana caranya kita manfaatin peluang di 12-12 untuk memperbagus produk-produk kita yang kurang perform. Jadi kita bisa kumpulin ya produk-produk mana yang kurang perform di toko kita, terus kita bisa lakuin ini 4 cara. Yang pertama, kita bisa buat flash sale toko ya ke produk NPC kita atau yang kurang perform tadi. Kita buat flash sale toko khusus ya ke produk-produk yang kurang perform. Terus kita juga buat banner khusus ya ke produk yang kurang perform ini di dekorasi toko. Jadi kan di dekorasi toko kita bisa nambahin banner. Nah, bannernya itu kalau dia dikasih gambar produk-produk yang kurang perform. Terus dikasih juga link produk-produk yang kurang perform. Jadi saat orang klik banner tersebut, dia akan menuju ke halaman produk-produk kita yang kurang perform tadi. Ya, letaknya di dekorasi toko, teman-teman nanti bisa explore. Terus yang ketiga adalah kita bisa buat konten Shopee video ya untuk produk-produk yang kurang perform tadi. Jadi kita bisa buat konten Shopee video, dan Shopee video ini juga fitur terbaru dari Shopee ya. Baru tahun ini di update ya, baru ada, dan kita bisa manfaatin untuk dapetin traffic dan juga penjualan. Karena di Shopee video juga kita bisa nambahin keranjang kuning ya. Selain kita bisa nambahin keranjang kuning, juga kita bisa nambahin voucher guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di Shopee video kita juga bisa nambahin voucher. Jadi bukan cuma bisa nambahin produk atau keranjang kuning, tapi kita juga bisa nambahin voucher. Seperti itu. Terus strategi yang keempat yang bisa kita lakukan ke produk yang kita kurang perform adalah kita bisa push dengan iklan ya. Jadi kita iklanin produk-produk yang kurang perform tadi. Pas di 12-12 supaya makin maksimal lagi produk kita yang kurang perform tadi. Dan bisa dapetin omset di toko kita yang lebih banyak lagi. Jadi seperti itulah teman-teman ya, strategi-strategi yang saya jelaskan untuk di 12-12 supaya orderan kita itu banyak ya, atau sabar di tanggal kembar itu. Terima kasih. Nanti yang mau tanya bisa langsung aja di kolom chat atau open mic gitu ya. Nah, sekarang saya akan balikan ke Kak Bida. Oke, terima kasih Kak Sony. Kak Sony, ini aku baca 3 pertanyaan dulu ya dari kolom chat, nanti setelah itu kita baru open mic. Siap-siap. Oke, sebentar. Jadi di sini ada yang tanya dari Kak Edi Harman, ini mungkin lebih ke Kak Ervan ya. Katanya dia baru mau buka toko Shopee nih Kak Ervan. Edit hasil skripnya belum selesai. Nah, gimana cara untuk optimasinya? Oke. Nah, untuk optimasinya nanti biar produk itu bisa tampil ke Shopee kita, nanti kita bisa tampilkan ya. Tapi sebelum ditampilkan wajib diedit dulu. Karena kalau kita nggak edit, nanti takut kena duplikasi oleh pihak Shopee-nya. Ada 3 sih yang perlu kita edit: foto, judul, dan deskripsi. Itu bisa kita bedakan ya. Dan untuk editnya itu bisa massal. Jadi nggak perlu satu-satu editnya, bisa massal biar lebih cepat sih, Pak. Bisa beda. Oke, baik. Terus ini ada lagi tadi pertanyaan dari Buterin Indonesia. Sebentar, ini saya lagi scroll. Dari Kak Buterin Indonesia, mungkin dari brand Buterin Indonesia, katanya untuk efektif kirim broadcast di waktu yang tepat dianalisa di dashboard berapa ya? Menentukan jam yang tepatnya gimana? Dan ada saran nggak untuk kirim broadcast? Oh, intinya dia nanya Kak untuk kirim broadcast jam yang tepat untuk 12-12. Oke, untuk jam itu sebenarnya bisa di ini juga ya, analisa juga, setiap toko beda-beda.
Jadi untuk cara menganalisanya bisa ke ini biasanya, ke dashboard tokonya, terus di grafiknya itu kan nanti kalau kita rubah per hari itu kelihatan ya jamnya, jam berapa, jam rame toko kita. Nah, kalau misalnya kita kumpulin gitu ya selama 7 hari gitu. Ternyata selama 7 hari di hari yang sama dari Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu itu ternyata di jam 12 katakanlah ya jam 12 siang itu grafiknya naik gitu. Berarti ya bisa disimpulkan kalau pas di jam 12 itu jam toko kita ramenya di situ. Berarti kita bisa gunain flash chat atau nge-flash chat-nya itu pada di jam 12 gitu guys. Seperti itu sih. Untuk di jamnya sendiri setiap toko beda-beda jadi harus dianalisa juga supaya berdasarkan data gitu ya, bukan cuma berdasarkan asumsi gitu. Pas nge-flash chat-nya itu. Kayak gitu juga. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir ya untuk yang di kolom chat. Nanti setelah ini kita akan open mic. Ini dari Kak Ilham Taufik Bogor. Katanya kalau produknya sudah lari 10.000, tapi kata kuncinya nggak sesuai. Nah, itu lebih baik diganti atau dibiarkan saja, Kak Sony? Kalau menurut saya ya, kalau misalnya produknya itu udah terjual 10.000 dan setiap hari juga masih dapat lumayan banyak orderannya, katakanlah keluar satu spesies gitu ya dari produk tersebut ya, menurut saya nggak usah diganti sih judulnya walaupun udah nggak sesuai gitu. Karena takutnya nanti kalau misalnya judulnya diganti bakalan ngerubah gitu ke algoritmanya. Nah, ngerubahnya ini bisa jadi lebih baik, bisa jadi malah lebih jelek gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak mau ambil resiko gitu ya nggak usah dirubah kalau misalnya produk tersebut udah bagus gitu. Itu sih Kak. Oke, kita langsung masuk ke open mic aja ya Kak Sony ya. Soalnya ini juga udah ada yang raise hand. Buat teman-teman lain yang mau tanya silahkan raise hand atau angkat tangan. Nanti akan dikasih kesempatan satu orang satu pertanyaan. Untuk Kak Hamzah Bey silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak. Ada nanti dikasih slide-nya nggak Kak selesai ini Kak? Satu, kemudian yang kedua, untuk optimize iklannya itu kira-kira kita pakai yang pemirsa serupa apa yang apa namanya yang umum ya Kak ya? Untuk optimali iklan ya, dua-duanya sih Kak, yang kalau bisa ya dua-duanya gitu, yang pencarian sama yang perlu serupa gitu. Bagusnya yang mana Kak? Apa pencarian aja apa produk serupa aja Kak? Setiap itu beda-beda sih lagi-lagi Kak. Ada yang bagus di pencarian, ada juga yang bagusnya malah di produk serupa. Bahkan ada yang malah bagusnya di pencarian otomatis gitu. Jadi balik lagi gitu ke toko kita dan juga kita harus analisa sendiri. Oh gitu ya Kak ya. Kalau di 12 untuk iklan juga berpengaruh ya Kak ya untuk ke tokonya besok. Untuk pasti apa pasti namanya penambahan omsetnya, trafficnya Kak ya. Betul, kalau iklan biasanya gitu. Untuk nambah trafficnya nanti otomatis kalau traffic naik ya biasanya omset juga bakalan ikut naik gitu. Oh gitu kayak. Oke. Slide apa namanya yang tadi dibahas itu? Kak. Kenapa Kak? Slide yang tadi dibahas sama Kak Sony itu minta di-share ke kawan-kawan, bisa dipelajari. Oh siap, aman. Oke. Kalau gitu makasih ya Kak Hamzah. Selanjutnya silakan Kak Rika. Iya, halo. Halo Kak. Ya, halo Kak Sony. Aku nunggu banget ini momen ini gitu. Aku tuh sering banget lihat YouTube-nya sampai semua videonya tuh aku tonton semua dan alhamdulillah orderan aku benar-benar meningkat gitu. Wah, keren. Aku juga pengen dibedah toko nih Mas sama Kak Sony nih. Wah, siap. Mungkin nanti kawan-kawan kali ya, biasanya juga Bigseller ngadain buka toko, mungkin kapan-kapan lah Kak Bida kali ya. Ya, boleh. Ya, aku mau nanya nih Kak. Nah, waktu pas aku 11 itu kan aku ikut campaign.
aku daftarkan semua produk, dan ternyata setelah aku hitung-hitung ada beberapa produk yang dia tuh kan kena potongan gitu ya, otomatis itu 10.000 apa berapa gitu ya, berapa lah lupa aku. Nah, menurut aku itu kurang ini gitu, kurang apa sih, rugi gitu buat kita. Jadi dibuat voucher itu sebanyak 10 voucher atau berapa voucher gitu kalau kalau campaign gitu kan. Nah, jadi pas 12-12 ini aku tuh bingung mau diikutin apa enggaknya gitu ke campaign. Tapi masih masih ada tag 12-12-nya sih di produk-produk aku gitu. Nah, itu gimana tuh Kak menurut Kak? Oke, untuk ini biasanya ya kalau misalnya kita ada beberapa varian, apalagi ya produknya kalau ada varian S, M, L, XL itu malah lebih enak gitu Kak. Jadi yang kita ikutin di campaign ya, itu ukuran S aja gitu, ukuran M, L, XL itu nggak perlu diikutin. Nanti otomatis juga masih ada labelnya 12-12 di produk kita. Yang penting di salah satu varian kita ada masukin gitu. Jadi gitu sih strategi biasanya yang saya lakukan ya kalau misalnya nggak masuk gitu harganya. Jadi kita korbanin untuk ukuran S, kita korbanin, kita ikutin campaign-nya tadi dengan potongan 10% misalnya ya. Nah, ukuran M, L, ukuran XL itu kita nggak ikutin. Jadi kita nonaktifkan kalau di Shopee ya. Hijau-hijaunya kita matiin, kecuali yang ukuran S kita aktifkan. Supaya nanti bisa terdaftar gitu ya produknya. Walaupun yang diikutin cuma satu varian saja. Jadi seperti itu sih Kak biasanya strategi untuk kalau misalnya ya produk kita itu profitnya kurang gitu waktu diikutin 12-12. Biasanya kita pakai teknik varian tadi gitu. Jadi cuma satu varian yang diikutin, varian yang lainnya nggak perlu diikutin. Dan nanti otomatis juga udah kedaftar kok produk itu. Karena kan variannya ya termasuk produknya itu kan. Itu sih Kak, paham nggak? Tapi biasanya kan kalau misalnya 12-12 itu buat semua produk gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita ikut campaign gitu, jadi semua produk tuh apa terpotong gitu, jadi bisa gitu, bisa apa ikut campaign semua gitu. Nah, itu yang aku bingung sih, masih belum paham gitu. Kalau campaign itu kita sih Kak yang daftar sih, jadi kita bisa kontrol sendiri gitu, kita bisa ngatur sendiri. Kira-kira produk mana yang diikutin, produk mana yang nggak diikutin itu kita gitu, bukan dari otomatis sama Shopee-nya gitu yang ngepotong atau ngikutin semua produk gitu. Jadi kita bisa atur kalau misalnya Kak Rika produk A gitu misalnya nggak ini nih nggak profit gitu ya, pas kita masukin ya, berarti nggak usah diikutin gitu. Kita sendiri biasanya yang nominasiin sih. Ya, emang mungkin belum paham aja kali ya akunya ya pas dimasukin produknya ke kategori ininya. Nantilah coba dia kulik lagi. Oke, terima kasih ya makasih, Kak. Kak Rika, terima kasih banyak. Selanjutnya Kak Sista Loli, silakan. Halo? Halo. Kak Sista Loli, jadi bertanya, kalau tidak jadi nggak apa-apa, nanti kita kasih ke Kak Arfi 313. Oke, silakan Kak. Iya, izin Oh. bertanya. Oh, bisa. Oke. Silakan. Tadi yang bersuara Kak Arfi atau Kak Sista Loli ya? Kak Arfi tadi nggak yang berjuara sih. Oke, langsung ke Kak Arfi aja. Silakan Kak Arfi. Lanjut ya, Kak. Mau nanya, di toko Kak Sony itu pakai fitur jaringan influencer nggak ya? Kalau kayak afiliator Shopee gitu loh, dan itu tuh kalau pakai itu kakak itu berpengaruh nggak di penjualannya? Oh, sorry, ini dengan Kak Arfi kan ya yang barusan bicara? Iya, Kak Arfi. Oh, oke. Arfianti. Oke, silakan Kak Sony. Oke, toko saya sendiri pakai ya tentunya ya. Namanya JIS ya, atau jaringan influencer Shopee. Dan apakah ngaruh ke penjualan? Pastinya ngaruh ya. Karena kita cuma
share komisi aja kan ke afiliat Shopee gitu. Misalnya kita share 5%, 10% gitu. Kita juga bisa sekarang targetin ya ke fitur jaringan influencer Shopee ini, kita bisa targetin afiliat-afiliat mana nih yang kita suruh mereka untuk promosiin produk kita, mulai dari followers yang 1.000, bahkan sampai 100.000, bahkan sampai jutaan, kita juga bisa targetin ke mereka, dan kita juga bisa share komisi yang kecil gitu ke mereka, tapi dipromosiin juga sama mereka gitu. Misalnya kita share 5%, 10% gitu. Pasti ngefek sih ke penjualan kita ya, secara ini banyak gitu. Bahkan ada yang teman saya tokonya itu yang pakai jaringan influencer Shopee ini, dari total omsetnya itu ada sekitar 30% yang didapat dari JIS ini, fitur jaringan influencer Shopee ini. Jadi misalnya omsetnya 100 juta, berarti dari jaringan influencer Shopee ini dia dapat omset 30 jutaan itu, sekitar 30%. Jadi lumayan besar sih efeknya ke omset kita, Kak. Wujudnya kalau misalnya kita ngasih komisi yang besar ya juga ya, pasti bakalan ini juga banyak yang ngepromoin produk kita. Gitu sih. Oke. Oh, kalau untuk analisisnya Kak, itu udah dianalisis belum sama Kak Sony terkait afiliator di Shopee-nya itu? Kalau affiliate ini ya, apa analisanya ya, biasanya yang saya analisis pertama ROI-nya sih ya, kalau untuk menganalisa hasil ya. Kalau menganalisa hasil biasanya dari ROI. Kalau ROI-nya semakin tinggi, berarti ya si jaringan influencer tersebut bagus gitu. Tapi kalau ROI-nya rendah, berarti ya kita mungkin bisa tambah komisinya lebih besar lagi gitu. Kalau ROI-nya rendah. Jadi itu kalau untuk menganalisa hasil biasanya dari ROI. Tapi kalau untuk menganalisa si afiliatnya ya, kan kita bisa pilih tuh afiliat-afiliat. Nah biasanya sih saya analisanya dari jumlah followers, terus juga kategori-kategori yang dipromosiin ya, kita bisa targetin ke mereka, dan kita bisa sesuaikan dengan kategori produk yang kita jual. Jadi pertama dari kategori, terus yang kedua dari jumlah followers mereka, karena biasanya followers yang besar gitu ya, yang 1 juta, udah jutaan lah intinya followersnya, itu kita kasih komisi 5%, biasanya ya nggak dipromosiin gitu. Tapi kalau untuk yang followers masih 30.000 gitu, atau yang puluhan ribu, itu biasanya mau gitu, yang kita masih komisi 5%, 7%, mereka biasanya masih mau gitu. Jadi seperti itu sih Kak, untuk menganalisa hasil sama menganalisa si afiliatnya gitu. Oke Kak, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Arfi. Selanjutnya kita ke Kak Gendon atau Gendon bacanya. Silakan Kak. Gendon nggak? Oke, silakan Kak. Oke, Mas Sony, tadi kan apa namanya, untuk iklan itu yang disarankan adalah mengaktifkan mode dinamis ya. Nah, apakah pernah mengaktifkan pilih otomatis juga? Pilih otomatisnya perlu diaktifkan atau enggak? Terus kemudian pernah Mas Sony pernah pengalaman mengaktifkan pilih otomatis enggak? Terus hasilnya gimana kira-kira? Itu aja dulu. Oke, berarti pertanyaannya mengaktifkan iklan pencarian otomatis plus juga mode dinamis berarti Pak ya? Benar. Oke. Nah, untuk mode dinamis ini kan ini ya, bid kita yang dioptimalin gitu kan. Jadi katakanlah tadi kita pasang bid di 300 gitu. Nah, itu bisa dinaikin sama Shopee. Mungkin bisa dijadiin sampai 350, bahkan sampai jadi 380. Tapi tenang aja, nggak bakalan sampai 1000 gitu ya. Karena sistem Shopee juga bakalan ngebatasin gitu. Nah, untuk pertanyaan Bapak tadi, ngaktifin mode dinamis dan juga mode otomatis ya, atau pengaturan otomatis, hasilnya kalau di toko saya bagus Pak ya, bagus gitu. Karena sebelumnya juga pengaturan otomatis, karena kan di mode dinamis ini masih baru ya fiturnya kan ya, masih tahun-tahun inilah. Sedangkan si pengaturan otomatis kan dari tahun-tahun kemarin udah ada. Nah kebetulan di toko saya ini dari tahun-tahun kemarin itu udah ngaktifin iklan pengaturan otomatis dan hasilnya bagus. Nah terus sekarang ada mode dinamis saya aktifkan juga dan masih tetap bagus juga si hasilnya iklan otomatis maupun juga yang manual Pak. Seperti itu sih. Oke Mas, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya kita ke Kak Dery Fernando. Silakan Kak. Halo Kak Sony, saya mau tanya, kalau misalnya apa kata kunci produk kita ini udah bagus ya, tetapi kenapa kok trafficnya tuh
tetap aja nggak naik. Itu kenapa ya? Gimana Kak? Sorry. Kata kuncinya udah sesuai sama produknya, cuma tuh trafficnya nggak ada yang masuk. Itu kenapa? Oke. Nah, biasanya ya, salah satu faktor kalau kita kata kunci udah sesuai nih dengan produk kita, terus juga udah tertarget gitu ya, tapi nggak ada yang masuk atau nggak ada yang klik ya biasanya ya, atau nggak ada traffic gitu. Nah, faktornya biasanya banyak sih kenapa produk tersebut itu nggak ada yang pengunjungnya atau trafficnya. Pertama mungkin bisa jadi dari fotonya. Foto produk kakak itu mungkin kurang menarik gitu ya. Jadi orang cuma lihat doang, nggak klik gitu. Nah, mungkin bisa diperbagus lagi lah untuk foto produknya. Terus selain foto juga mungkin tempatnya ya, mungkin kata kunci kakak itu emang udah sesuai, tapi munculnya itu di halaman mungkin masih di bawah gitu. Jadi orang nggak ada yang lihat gitu. Yang akhirnya malah nggak ada yang klik makanya, atau yang nggak ada trafficnya. Nah, solusinya gimana supaya penempatan kita lebih bagus gitu ya? Mungkin pertama kita bisa tambah harga bidnya ya, supaya iklannya itu produk kita munculnya lebih ke atas lagi dan mudah ditemukan. Terus yang kedua mungkin kita bisa kasih voucher atau promo-promo lainnya lah yang lebih besar. Tujuannya supaya ada orang yang klik dan akhirnya beli dan mendorong iklan kita itu naik lagi lebih ke atas gitu secara algoritma. Jadi itu sih mungkin bisa dicari tahu sih, mungkin pertama mungkin foto kakak itu yang kurang, atau mungkin juga bisa jadi produk kakak gitu yang munculnya itu di bawah, akhirnya yang ada orang lihat gitu iklannya. Kayak gitu sih Kak. Oke. Ya, terima kasih ya. Siap. Halo, Kak Dery? Iya. Oke, selanjutnya kita ke Kak Rahadatul Aisy. Silakan Kak. Kak Rahadatul Aisy. Halo, Iya, halo Kak. selamat siang Kak. Siang. Ini saya mau nanya, kan udah daftar campaign 12-12 ya, tapi di produknya nggak ada tag 12-12 itu gimana ya Kak? Nah itu saya juga belum tahu tuh. Beberapa produk yang daftar 12-12 ada tagnya, ada juga yang nggak ada gitu. Mungkin kakak bisa ini juga sih tanya langsung gitu ya ke timnya Shopee gitu, ke yang ngatur sistemnya gitu. Kalau saya sendiri belum tahu gitu, padahal kan kita udah nominasiin, terus kita juga produk kita udah disetujuin, tapi nggak ada tagnya gitu. Dan mungkin itu dari sistem internalnya Shopee sih. Saya sendiri nggak tahu gitu kenapa kok nggak muncul. Yang penting udah disetujui ya, di campaign udah disetujui, dan nanti yang penting di 12-11 laris gitu sih. Itu sih Kak. Saya kurang tahu sih kenapa nggak muncul gitu, karena itu tim internal Shopee yang tahu. Tim IT-nya kan. Mungkin kakak boleh kontak tim CS-nya juga ya Kak Sony ya, kan biasanya di aplikasi tuh ada pusat bantuan. Betul. Sekarang kita lanjut ke Kak, ini tulisannya namanya iPhone. Silakan Kak. Halo, oke. Dengan siapa Kak ini namanya? Halo. Oke, kita lanjut ke Kak Steven Kurniawan ya. Silakan Kak Steven. Halo Kak, masuk. Iya, halo. Kak, aku mau nanya dong. Boleh. Silakan Kak. Dikasih semua, baik analisa topik dan lain-lain. Nah, itu tuh aku tuh udah dari bulan-bulan kemarin, 2-3 bulan kemarin tuh trafficnya turun nih. Padahal voucher iklan tuh udah gede, bidnya juga udah lumayan cukup bagus, vouchernya juga bagus. Maksudnya tapi tambahan effort lagi untuk meningkatkan traffic itu kembali lagi seperti thank you. Kak Sony dengar pertanyaannya? Putus-putus sih Kak.
Sama sih Kak, aku juga kurang jelas. Mungkin Kak Steven bisa diulang Kak suaranya biar lebih jelas. Oh iya, boleh, boleh. Jadi kan tadi Kak Sony itu kan sharing tentang analisa produk, iklan, dan lain-lain. Toko aku nih sebenarnya tuh udah yang lalu. Nah, ada nggak maksudnya kayak effort atau cara-cara yang lain nih, kayak besarin voucher, besarin bid, supaya toko aku tuh bisa naik lagi seperti 2 atau 3 bulan sebelumnya. Thank you. Oke, silakan Kak Sony. Oke, untuk ininya ya supaya bisa naik lagi gitu. Mungkin kalau misalnya udah pasang voucher terus juga udah diiklanin, bidnya juga udah dimahalin, tapi trafficnya masih kurang gitu ya, nggak sebagus bulan-bulan kemarin. Mungkin masalahnya adalah ada di produk kakak nih, Kak Steven. Mungkin produknya itu udah nggak trennya gitu ya, atau udah turun lah masanya itu, atau peminatnya itu udah turun gitu produk tersebut. Nah, salah satu solusinya kalau misalnya masalahnya di produk, berarti ya kakak mungkin bisa nambah produk baru di toko tersebut gitu. Misalnya kakak katakanlah jualan di fashion ya, di kategori fashion gitu. Nah, kakak tinggal lihat aja tren saat ini gitu, kategori fashion yang lagi naik tren saat ini. Misalnya sekarang kan lagi mau Natalan gitu. Nah, mungkin kakak bisa coba untuk jualan-jualan baju-baju Natal gitu. Atau misalnya ada Piala Dunia sekarang, mungkin kakak bisa jualan sepatu-sepatu futsal atau sepatu-sepatu bola gitu ya, yang saat ini memang lagi tren gitu. Supaya untuk apa ya, itu tadi supaya balik lagi gitu trafficnya, terus juga penjualannya, dengan cara yaitu menjual produk yang saat ini tren. Kayak gitu sih kalau masalahnya di produk. Atau bisa jadi mungkin yang bermasalah adalah di performa toko kakak gitu. Mungkin kakak terkena poin, atau mungkin performa chatnya yang merah gitu ya, atau kurang bagus. Nah, berarti yang diperbagus atau yang diperbaiki adalah performanya gitu. Ya poinnya ditunggu sampai hilang gitu ya. Karena kan poin hilang di Shopee itu sekitar berapa? 3 bulanan gitu ya. Berarti ya tinggal ditunggu aja 3 bulanan gitu. Karena biasanya juga banyak ya seller-seller yang tokonya itu tiba-tiba turun, tahu-taunya kena poin, makanya tokonya itu turun gitu. Karena itu di performanya. Mungkin dia pengirimannya lama atau mungkin sering cancel orderan ya, akhirnya mereka kena poin dan tokonya jadi turun gitu. Ya kalau kayak gitu ya berarti diperbagus aja gitu performa tokonya. Kalau misalnya chatnya yang kurang, berarti ya butuh fast respon lagi dalam membalas chat. Terus kalau dalam pesanan sering nge-cancel, berarti ya jangan sampai nge-cancel pesanan lagi, supaya performa tokonya jadi bagus dan tokonya jadi naik gitu. Dicari tahu dulu sih, dianalisa dulu gitu penyebab kenapa toko ini bisa turun. Biasanya sih kalau paling umum ya, biasanya itu sih 2, dari produknya yang udah nggak tren, atau bisa jadi karena performa tokonya yang kena poin gitu. Makanya turun performa traffic dan penjualannya itu. Kayak gitu sih Kak. Biasanya dia kalau kena poin gitu ada informasinya nggak sih Kak Sony? Ada biasanya sih Kak, di email, biasanya di email ada. Terus kalau kita login seller center Shopee, di paling bawah ya di kesehatan toko, itu dikasih tahu di situ poin kita berapa gitu. Kalau poin kita masih 0, ya itu 0 bagus banget, jadi masih 0 karena nggak ada poin sama sekali. Tapi kalau poin kita sampai 3 gitu misalnya, biasanya bakalan ini turun, pasti anjlok. Karena pas kita kena 3 poin itu, star seller kita bakalan dicabut. Jadi ada riset algoritma lah di situlah, apa produk kita yang tadinya muncul di paling atas, karena kita kena 3 poin, terus star seller kita dicabut, akhirnya produk kita jadi muncul ke bawah gitu. Jadi ada ini penurunan makanya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Mungkin Kak Steven bisa sambil dicek juga itu untuk kesehatan tokonya. Tadi performa chat gitu ya Kak Sony ya? Betul. Cek juga produknya gitu, apakah ini produknya udah nggak tren atau mungkin ada kompetitor lain yang jual lebih murah kali gitu mungkin. Hanya jadi turun gitu. Dianalisa lagi sih, kuncinya dianalisa sih penyebabnya. Kak Steven gimana, sudah cukup jelas? Toko aku sih sebenarnya kalau untuk poin itu nggak ada masalah ya. Untuk balas chat juga masalah. Memang kayak sebenarnya tuh dari kategori aku kan bermain di fashion pria ya. Jatuhnya tuh baju batik dan baju koko. Mungkin pada dasarnya hanya musiman saja sepertinya. Jadi pengaruh juga ya traffic seperti itu gitu. Iya, berarti masalahnya begitu berarti Kak, produknya gitu yang turun.
Mungkin kakak mungkin bisa coba jualan ya, tadi yang lagi tren tadi. Ini kan kita tetap dapat penjualan gitu, makan gitu kan, dengan cara jualan-jualan ya produk yang saat ini tren gitu. Iya, oke deh kakak, thank you ya kak infonya. Sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Anwar. Silakan Kak Anwar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Anwar. Jelas ya, Kak? Jelas. Ada beberapa pertanyaan sih ini. Halo Mas Sony, saya mentormu. Gimana yo? Iya. Ini ada beberapa pertanyaan sih. Yang Satu pertama aja, Kak. itu yang ditanyakan. gimana ya? Ya sih sebenarnya dari kemarin-kemarin sih udah ngumpulin pertanyaannya. Belum ada waktu untuk ikut webinar. Oke, Itu silakan, Kak. untuk naikin rating toko dan produk yang udah udah turun drastis sampai 4.1 di Shopee itu gimana ya Mas? Secara organik ataupun secara OR-nya gimana? Kalau organik sih tinggal chat aja sih Mas, apa pembeli-pembeli sebelumnya gitu ya, suruh ngasih ulasan gitu, ngasih ulasan apa itu bintang 5 gitu. Kalau misalnya dia kecewa ya, karena pasti orang ngasih bintang 4,1 berarti kan produk Mas ini ya kurang bagus gitu kan. Pastinya kan bahannya ya, salah satu solusinya mungkin ya ini sih Mas, kalau kita tetap lanjut jualan itu pasti nanti kalau dapat pembeli pasti pembelinya kecewa, ngasih ulasan jelek, kita pusing lagi malah gitu. Mungkin solusinya daripada kita perbagus gitu kan ratingnya ya, kita perbagus produknya. Mungkin bahannya diperbagus, atau mungkin kalau Mas dropship ya berarti ini aja cari produk yang kualitasnya lebih bagus gitu. Daripada Mas pusing-pusing iniin, bikin ratingnya gitu. Buka toko baru berarti ya? Iya, cari produk yang bagus gitu, atau toko yang sebelumnya juga bisa, atau cari produk yang sama, misalnya Mas jualan sepatu ya, sepatu model A. Mungkin Mas bisa coba cari model yang mirip, atau mungkin model yang sama tapi kualitasnya lebih bagus gitu. Iya. Walaupun harganya lebih mahal gitu. Celana jeans sih sebenarnya Mas. Kemarin kan udah saya share di WA link toko saya kemarin kan. Minta Masnya cek kan kemarin. Ya karena kalau kita ini ya pusingin rating gitu, ini kalau misalnya produk, masalahnya di produk yang kualitasnya jelek ya, balik lagi nanti walaupun kita udah perbagus lagi, si ulasannya ratingnya udah 4,8 misalnya. Terus ada orang yang beli asli terus dia kecewa, ngasih rating jelek lagi ya, turun lagi rating kita. Percuma gitu. Gitu sih Mas. Bulan kemarin ada penjualan sih 2 biji saja. Itu masih ada peluang nggak kira-kira? Kalau pembelinya ini ya puas ya, tinggal di chat aja suruh ngasih bintang 5, maka pasti dia pasti mau kalau dia puas. Tapi kalau dia kecewa ya malah ini dikasih rating jelek malahan gitu. Sering reject sih barangnya yang dikirim supplier. Waduh, itu suppliernya juga berarti bermasalah banyak itu masalahnya. Iya, suppliernya kemarin kan itu eksklusif, sekarang udah enggak. Ganti aja sih Mas, ganti produksi atau ganti jualan. Dropship berarti ya. Iya, maksudnya kita bebas lah. Jualan apa aja. Oke, kalau gitu Kak Anwar, kalau misalkan masih ada pertanyaan mungkin bisa di hold dulu. Nanti kalau misalkan ada kesempatan setelah ini, kita akan kasih kesempatan karena sampai jam 3:30 sih kita. Oke, makasih Mbak ya. Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam. Sekarang kita lanjut ke Kameri. Silakan Kameri. Kameri, halo. Kalau gitu kita lanjut ke Kak Syarif. Silakan Kak Syarif. Halo Kak. Halo, jelas nggak? Jelas Kak. Halo. Jelas. Mau tanya Mas Sony. Jadi toko saya ini kan sebelum start itu masih bisa ada penjualan, ya dikatakan rame lah sebelum start. Lah pas udah ada undangan start itu kok jadi sepi gitu. Terus sebelum start pun saya nggak iklan, masih banyak yang order. Terus pas udah start saya nggak iklanin kan, sengaja kan, kirain masih bisa ada orderan. Lah setelah rame yang sebelumnya gitu, itu masalahnya apa Mas? Terima kasih. Iklan berarti Mas, kan iklannya Mas matiin makanya jadi sepi tuh. Karena nggak ngefek gitu, kita start seller harusnya malah tambah banyak orderan kan. Karena pembeli makin trust harusnya kan, kalau kita ada logo seller starnya gitu. Nah tadi kan Mas katanya pas sebelum start diiklanin, tapi pas start
nggak diiklanin makanya nggak ada orderan. Berarti solusinya atau masalahnya berarti di iklan. Berarti Mas saat tokonya ya terlalu bergantung gitu sama iklan. Berarti ya tetap aja lanjutin aja iklannya kalau masih profit, terus masih mau dapetin penjualan, berarti iklanin lagi gitu supaya dapat penjualan kayak yang sebelum start. Oh iya Mas, makasih Mas. Ya. Ya. Selanjutnya kita ke Kak Gatot Budi S. Ini aku maaf banget agak cepet ya, karena biar banyak yang bisa tanya. Silakan Kak Gatot. Halo? Oke, kita lanjut ke Kak Hansen Saputra. Silakan Kak. Iya, mau tanya. Boleh. Ini di luar topik. Mm-mm. Kak Sony, misalkan gini ya. Misalkan mau bikin judul ya. Kan ada kata kaos, ada baju kan. Itu kan paling sama kan. Sama cowok, pria, laki-laki kan. Nah itu gimana ya cara kita rangkai judulnya ya? Oke, kalau itu sebenarnya bisa ya kita pasang di judul kita, dan Shopee juga nggak ngeblokir ya produk kita kalau misalnya kita pasang ada kata kaos, ada kata baju, ada kata cowok, ada kata pria gitu. Tapi kan kalau menurut saya itu kurang enak gitu ya dibacanya gitu. Kalau misalnya pembeli mau beli, walaupun nggak semua pembeli itu memperhatikan judul kita, dan walaupun judul kita kelihatan aneh, tapi kalau fotonya bagus, terus ulasannya bagus, biasanya beli juga bakalan check out gitu. Nah, kalau saya sih biasanya lebih simpel aja gitu judulnya. Kalau misalnya kata sinonim ya, kata pria, cowok, ya saya masukin salah satu gitu. Mungkin nanti yang kata cowoknya, saya targetinnya pakai iklan kata kunci gitu. Misalnya saya targetin kaos cowok gitu. Saya targetinnya di kata kunci. Untuk kaos pria, saya pasangnya di judul gitu. Kayak gitu sih Kak, karena saya lebih enak lah dibaca judulnya gitu. Berarti setiap judul tuh kayak punya masing-masing trafiknya ya? Betul. Oh, oke Kak, makasih. Siap. Selanjutnya kita ke Kak Raza Shop. Halo Kak. Halo Kak. Ya, aku mau nanya, kan di sini ada ini ya, poin kedua itu pick up traffic ya. Tadi itu ada mengoptimalkan iklan. Terus di sini ada poin kedua tuh tambah bid 50 atau 100 perak di setiap kata kunci. Nah, terus aku mau nanya kan tambahannya itu kan kalau kita tambah bidnya itu kan 50 gitu, 50 atau 100, otomatis kan algoritmanya itu akan bertambah ya. Itu kan otomatis akan mengulang gitu. Nah, bagusnya itu penambahan bidnya tuh di hari H atau di hari sebelum-sebelumnya ya. Boleh dijawab Kak Sony? Oke, untuk ngulangnya itu kalau nambah bid ya biasanya nambah naik gitu ngulangnya itu. Ngerisetnya itu produk kita tuh dirubah jadi tambah naik gitu, bukan ditambah turunin. Kalau kita nambah bid dan karena produk sebelumnya juga bagus gitu, kita akan dinaikin. Nah, untuk harinya gitu ya, apakah pas hari hanya atau pas hari sebelumnya? Kalau saya sih biasanya di hari sebelumnya gitu. Dari sekarang gitu, waktu sekarang kan tinggal 3 hari lagi nih, mau 12. Jadi udah saya naikin bidnya itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya produk saya masih tetap di atas. Karena pas waktu mau 12 ini, kompetitor lain yang jualan produk dengan sejenis kita itu pada iklan semua gitu. Dan dia biasanya juga pasang bidnya lumayan gitu enggak. Ada yang di atas kita, ada yang di bawah kita, banyak lah. Nah, kalau misalnya kita masih tetap masang di bid yang sama dengan hari-hari biasanya, takutnya itu malah ini produk kita akan turun gitu karena bidnya masih sama, sedangkan ada produk lain yang performanya bagus, dia pasang bidnya itu tinggi gitu. Yang ada malah kan produk kita diturunin gitu kan sama Shopee. Makanya itu saya nyaraninnya ditambah bidnya waktu di 12, khususnya di sebelum-sebelumnya atau mungkin pas di hariannya juga bisa gitu. Tujuannya itu tadi supaya produk kita masih tetap bisa perform di atas gitu. Walaupun masih banyak orang-orang yang iklan di produk sejenis kita. Kayak gitu sih Kak. Oh, jadi kalau misalkan kita tambah bid dari sekarang itu nggak masalah ya Kak ya?
Nggak masalah sih. Soalnya tujuannya kan itu untuk supaya menjaga tetap produk kita tetap muncul gitu di atas tujuannya. Oke. Terima kasih ya Kak Raza Syok. Sekarang kita ke Kak Abdi. Silakan Kak Abdi. Halo Kak. Nggak ada suaranya. Beneran suaranya sih. Oke, kita lanjut ke Kak Intan. Silakan Kak Intan. Oh ya, selamat sore Kak. Sore. Iya, aku mau tanya ini terkait Shopee. Kenapa ya kok traffic aku itu seumpama 200 gitu ya Kak. 200 udah iklan tapi itu kayak cuma stuck di 200, 190, 200 nggak bisa sampai lebih dari itu gitu loh. Padahal udah iklan, tapi kok cuma stuck di situ aja gitu loh. Makasih. Oke. Nah, untuk nama traffic ya di Shopee itu sebenarnya bukan cuma dari iklan. Tapi kalau misalnya mau instan gitu ya, dan tentu saja kalau berbayar kan lebih cepat gitu kan untuk nama trafficnya, itu dengan cara iklan. Nah, kalau misalnya di iklan kita udah iklan tapi trafficnya masih belum begitu nambah, mungkin bisa jadi malah di organik kita yang kurang itu. Nah, organik ini biasanya dari judul dan juga foto kita. Nah, berarti kita perbaiki dari judul dan juga foto. Mungkin kita bisa rubah dulu nih judul kita. Terus juga mungkin bisa kita rubah dulu foto produk kita. Supaya nanti trafficnya nambah gitu. Walaupun kita udah iklanin, biar iklannya juga lebih maksimal lagi. Gitu sih Kak. Mungkin diperbaiki di judul sama fotonya. Kalau kan tapi masih kurang perform gitu kan. Trafficnya. Tapi kalau diganti kata kunci nanti nggak takut kalau trafficnya menurun, kan itu seumpama udah organik. Terus kata kuncinya diganti nggak takut kalau turun Kak? Nah, kalau trafficnya masih 200 gitu ya per hari, itu kan kecil ya. Masih kecil gitu. Kecuali kalau trafficnya udah 1.000, 2.000, itu kan sayang kalau misalnya turun. Nah, kalau 200 sih, saran saya ya, kalau saya sendiri mau ngambil resiko gitu, masih tetap saya rubah gitu, karena kan 200 kecil gitu. Kecuali kalau 1.000 baru mikir-mikir lagi lah untuk merubah judul itu. Tapi kalau traffic masih 200, 300 itu masih sih ini dirubah aja judulnya, fotonya gitu. Walaupun nanti reset algoritmanya. Kan harapannya ini nanti kita rubah itu supaya jadi lebih bagus gitu kan trafficnya ini. Kalau misalnya jelek ya kita rubah lagi gitu. Judul sama fotonya. Misalnya ya kita pakai foto A dengan dapat traffic 200 gitu. Terus kita rubah nih ke foto B. Harapannya supaya bisa nambah traffic yang 200 menjadi 400 gitu. Tapi ternyata pas kita rubah ke foto B ini trafficnya masih ini malah turun gitu. Yang tadinya 200 menjadi 100 gitu misalnya. Ya mungkin kita rubah lagi deh ke foto C gitu. Terus sampai nemu lah, pasti nemu foto yang pas dan bisa dapetin traffic yang banyak gitu. Itu sih kalau traffic 200 menurut saya dan masih kalau untuk harganya itu dinaikkan, diturunkan atau enggak Kak? Apa tetap itu aja? Harga ini sangat sensitif ya. Apalagi kalau kita naikkan. Kalau kita naikkan pasti malah ini nurunin konversi. Kalau ke traffic nggak begitu ngaruh. Tapi kalau ke konversi biasanya bakalan ngaruh banget kalau harga kita naikin. Tapi kalau kita turunin harganya, traffic konversi bakalan naik. Gitu kalau harga. Ya, siap. Kak Intan sudah cukup jelas, Kak? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan terakhir ya, Kak, dari Kak Chandra. Silakan, Kak. Setelah Kak Chandra bertanya, nanti kita akan closing. Silakan, Kak. Baik, selamat sore, Kak. Sore. Oke, ini simpel aja pertanyaannya, karena tokonya pun baru mau dibuka nih. Yang mau saya tanyakan, perihal link gambar itu. Misalnya kita dari Topet ya, mau kita buat toko di Shopee. Nah itu link gambar itu harus dirubah kah atau bisa tidak dirubah linknya dari Tokopedia gitu? Itu Mas Sony minta tolong gimana cara? Dirubah link gambar, maksudnya gimana tuh Pak? Nah, kalau kita ngopi dari Tokopedia, otomatis kan linknya itu nanti terbaca Tokopedia gitu kan.
link atau ini apa itu namanya template atau apa itu watermark atau apa link Bukan watermark, jadi link gambarnya itu. Kakak mau sekarang ceritanya mau scrap atau salin toko gitu Nah, atau kalau gimana ya? kita maaf, kalau kita lihat di file Excel-nya itu kan kelihatan Tokopedia ini ya asal gambarnya itu. Apakah Shopee bisa menerima itu atau tidak? Gitu. Aman sih kalau itu mah aman gitu. Kalau foto itu, apalagi ini ya dari Topet ke Shopee itu aman. Kecuali kalau dari Shopee masih tetap ke Shopee, nah itu nanti bakalan ke-detect tuh kalau duplikat. Tapi kalau beda marketplace itu aman. Oh gitu ya. Termasuk dari marketplace yang lain, Mas. Misalnya dari Lazada kah atau dari Blibli kah gitu? Kalau beda marketplace ya aman sih harusnya sih. Kecuali kalau sama marketplace-nya gitu, misalnya dari Shopee ke Shopee. Dan nanti kan si kita scrap ini tadi tokonya, dia kan jualan di Shopee juga. Terus kita scrap ke Shopee juga. Nanti kan sama plug tuh, judulnya sama, fotonya sama. Yang ada malah nanti toko kita ke-detect duplikat gitu. Kan di Shopee dilarang ya kalau kita duplikat cut ya. Judulnya sama, fotonya sama, deskripsinya sama, harganya sama, variannya sama. Nanti malah keduplikat dan bisa diblokir gitu si produk kita. Tapi kalau dari Tokopedia ke Shopee aman sih. Oke. Kalau untuk gambarnya sendiri sama judul, Mas, apakah harus dirubah gitu? Kalau saran saya mendingan dirubah sih Pak. Karena kita bisa optimalin lagi kan si judulnya terus gambarnya. Untuk hari ini terima kasih banyak ya teman-teman atas antusiasnya tadi sudah yang bertanya sudah cukup banyak, terus juga Kak Sony juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk yang nanya sekali lagi materi Kak Sony, apa nanti akan di-share Kak Sony? Ya boleh nanti saya share ke Kak Bida kali ya, bisa dibagikan ke teman-teman. Oke, nanti akan saya share di grup yang ada Big Seller X Sony itu, yang teman-teman daftar kemarin, nanti saya akan share di sana PPT-nya. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga ilmu yang diberikan sama Kak Sony, Kak Ervan, sharing-sharing hari ini bisa diterapkan menyambut 12-12 supaya orderannya bisa barbar di tiap tanggal kembar, jadi nggak cuma tanggal 12 aja. Oke, kalau gitu makasih ya teman-teman, saya Bida Yunita pamit undur diri. Terima kasih Kak Sony, terima kasih Kak Ervan, selamat sore, bye-bye.